Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsil as-sahihah. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutinan Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat jadikan potensi untuk beramal soleh. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan seluruhnya menjadi kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, sebelumnya saya mohon maaf untuk beberapa hari yang lalu saya tidak bisa hadir di masjid ini karena ada 1-2 perihal yang harus saya selesaikan. Salah satunya saya mendapatkan amanah dari salah satu asatidz untuk mengantarkan mahasiswa yang dari Ambon untuk disekolahkan di kampus yang ada di Garut. Dan alhamdulillah kedatangan sampai ke Tanjung Priuk menggunakan kapal laut sampai dengan 4-5 hari itu berjalan dengan baik, lancar, keadaannya sehat, dan dilanjutkan memakai bus sampai ke Bandung dan saya antar sampai ke Garut. Alhamdulillah semuanya lancar. Ada satu hal yang sangat luar biasa. Ternyata orang-orang yang dari sana, yang dari Ambon khususnya, yang kemarin saya antar itu, mereka itu kalau lihat dari segi karakter gitu ya, ternyata cenderung pendiam, sangat pendiam. Melihat gemerlapnya kota di ibu kota Jakarta khususnya, ketika datang ke Bandung segala macam, melihat hiruk pikuk kehidupan di kota, sehingga mereka cenderung diam. Ketika ditanya segala macam, oh ternyata sangat jauh perbedaannya antara kehidupan mereka ketika di kampung dan juga di sini. Ada salah seorang santriwatinya yang untuk datang ke pesantren saja di sana itu harus menempuh jarak sampai dengan 6 kilo jalan kaki dan menembus hutan. Lewat hutan. Udah gitu pesantrennya itu kebetulan di bawah gunung, kaki gunung yang seberangnya itu laut. Jadi menembus hutan tersebut untuk datang ke pesantren, ke pesisir. Kalau bolak-balik itu sampai dengan 12 kilo. Berjalan kaki sendirian, perempuan. Masya Allah. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diremehkan. Terkadang kita udah diberikan akses ya di jalan ini yang udah mulai gampang, transportasi mudah, tapi malasnya luar biasa. Maka dari itu adalah salah satu hal yang tadzkirah bagi saya mengenai hal tersebut. Yang kedua, jamaah sekalian, yang luar biasanya lagi, ketika kita sampai di Garut di pagi hari, saya coba untuk ajak sarapan. Ketika sarapan, porsi makannya itu nasi kuning yang kebetulan kita pesan itu banyak sekali, banyak. Sampai-sampai saya aja yang badan besar ini untuk menghabiskannya susah. Aduh, mubazir gitu ya. Habiskan saja sampai nggak kuat. Istri saya nggak bisa makan habis. Tapi anak yang 2 itu, perempuan ini yang mahasiswi ini, ternyata badannya kecil-kecil, tapi habis 1 porsi. Mereka habis dua-duanya. Saya tanya, kenapa? Kok bisa kuat kayak gitu? Apakah lapar? Enggak, enggak. Bukan. Apakah di sana ada nasi kuning? Kebetulan di sana ada, cuman jarang katanya gitu. Udah terbiasa. Kenapa bisa kuat sampai kayak gini? Emang suka, enak? Ya sebetulnya kami menghargai makanannya. Dalam arti, Pak, 1 butir yang mereka makan itu, nasi itu sangat mereka hayati, karena mereka berpikir di sana itu salah satunya ada lokasi yang memang tidak seluruhnya bisa dipakai untuk bercocok tanam, khususnya untuk menanam padi. Sawah teh jarang.
banyaknya perkebunan segala macam. Kebetulan di daerah sana. Nah, sehingga untuk mendapatkan makan nasi itu, wah, hiji remeh we ge henteu diantep lah istilahnya. Tengah remeh teu bersih, Pak. Kalau ditanya kenyang nggak, kenyang banget, ini banyak banget, tapi menghargai. Luar biasa. Kadang kita mahnya, Masya Allah, makan teh, aduh, nasinya bawa seenaknya, lauknya bawa sahabakna, pas makan, kenyang udah ditinggalkan. Maka dari itu, Rasulullah SAW memberikan peringatan. Seburuk-buruknya makanan, syarrut ta'am, yang paling buruk makan itu apa? Makanan yang ada di walimah, yang ada di pesta-pesta. Kenapa seperti itu? Karena itu, yang pertama, kebanyakan mereka yang makan di tempat walimah-walimah itu, mereka itu makan mengambil dengan nafsunya, tapi memasukkannya hanya sedikit sehingga mubazir, banyak yang dibuang. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan walimah-walimah itu mengundang kepada orang-orang yang dalam arti tidak seluruh orang kena diundang. Bahkan cenderung melupakan orang-orang yang berada di bawah yang membutuhkan itu jarang kena. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu anjuran dari Nabi SAW untuk hati-hati dalam makan itu. Seperti itu. Itu barangkali yang saya dapatkan, dua hal yang luar biasa, sangat berpengaruh insyaallah. Para jemaah sekalian, dan satu lagi, masuk ke musim hujan ini, saya akan sedikit cerita dulu. Ini udah mulai banyak bermunculan makanan-makanan hangat ya, penghangat tubuh, bakso, bajigur, bandrek segala macam mulai banyak diminati oleh masyarakat kita. Termasuk saya juga seneng gitunya, mie ayam segala macam teh. Nah, ini ada satu cerita dari ustadz saya dulu. Beliau menyatakan di daerah kampungnya itu ada seorang tukang bakso. Nah, seorang tukang bakso ini dia itu setiap akan keluar dari rumahnya itu ternyata selalu menyimpan uang Rp20.000 di dalam loket tempat menaruh uangnya itu di bagian bawah tertutup oleh koran. Itu teh sudah jadi tradisi. Nah, ustadz saya ini ingin mengecek apakah benar apakah tidak itu teh. Nah, setiap beli ke rumahnya segala macam suka dilihat pas ketika mulangan teh aya artosan, oh ternyata kelihatan ada nyempil 20.000, kadang 20 ribuan, kadang 10 ribuan, kadang ribuan, pokoknya jumlahnya itu 20.000. Pada satu saat ustadz saya beli dengan uang yang besar. Ya, karena baru keluar dari rumahnya jadi belum ada kembalian. Sebetulnya bisa ditutupi oleh 20.000 tadi, tapi nggak mau dikeluarkan. Mang eta cenah aya 20 ribuan kunaon atuh teu dikaluarkeun. Punten cenah ustadz. Ieu mah teh kaeng dikaluarkeun cenah. Kunaon? Margi ku abdi tos diniatan, atos ieu mah moal dicoceng saperak-perak oge kangge abdi infak. Setiap akan keluar mendorong gerobaknya itu menyiapkan Rp20.000. Sekelas tukang bakso, bayangkan 20.000 setiap berdagang. Hitunglah kalau misalkan liburnya dalam 1 bulan itu 5 hari. Atau kadang-kadang fullnya dagang 30 hari. 3 kali 2 udah berapa? Luar biasa. Dikalikan 1 tahun. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun selama dia berdagang. Tidinya ustadznya langsung ngaros, aduh abdi asaka namanya. Nah, merasa sangat rendah di hadapan seorang tukang bakso yang dilihat ternyata namanya berdagang. Nah, maka dari itu ustadz saya langsung menyatakan, nah KHD barudak sadayana, dan menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Dan infakkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Sehingga kalian akan menyatakan fayaqula rabbi laula akhartani, minta untuk dipanjangkan umurnya walau hanya ajalin qarib, sebentar saja. Dan menyatakan orang yang sudah tidak punya kesempatan untuk berinfak, untuk bersedekah apa? Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala berikan, kabulkan dia untuk dapat hidup kembali, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhirnya, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajal. Apabila sudah datang ajalnya sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, itu adalah salah satu hal yang patut kita renungkan. Jadi berapapun itu insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Para jemaah sekalian, alhamdulillah untuk kajian tema fikih kita, sekarang kita masuk ke dalam bab tentang sholat.
Nah, bab yang ditunggu-tunggu ya. Dulu kita udah bahas dari awal, dari bab toharo, udah gitu bagaimana cara seseorang untuk bersuci, termasuk wudhu, tayamum, mandi, jenis-jenis mandi segala macam kita sudah bahas sampai terakhir mengenai kemarin tata cara seseorang ketika bersuci dalam keadaan terluka seperti apa sudah kita bahas alhamdulillah, dan kita masuk ke dalam pembahasan tentang sholat. Said Sabiq menyatakan as-salatu ibadatun. As-salat itu adalah satu ibadah. Tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusah, yang terdiri dari ucapan, bentuk ucapan dan juga perbuatan makhsusah yang khusus, yang sudah ditentukan. Muftatahatun bitakbirillahi ta'ala. Dibukanya itu dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muftatamatun, dan ditutupnya bitaslim, dengan salam. Ini kita sudah tahu, itu adalah definisi umum mengenai sholat. Dan yang akan kita bahas sekarang itu mengenai manzilatuha, kedudukan sholat fil Islam, dalam syariat Islam itu seperti apa. Sebelum nanti kita masuk kepada hukum bagi orang yang meninggalkan sholat seperti apa, nanti kita akan bahas. Udah gitu batasan-batasan waktu-waktu sholat, zuhur, asyar, maghrib, isya, seluruhnya itu kita akan bahas juga. Dan selanjutnya rukun, syarat sholat kita akan bahas, termasuk nanti kaifiat sholat. Jadi ini masuk ke dalam prolog pengantar mengenai ibadah sholat. Nah, yang akan kita bahas tentang kedudukan sholat dalam Islam itu sendiri. Said Sabiq menyatakan walis sholati fil islami manzilatun, dan bagi sholat itu dalam syariat Islam itu memiliki satu posisi, satu kedudukan. La ta'uddu laha manzilatu ayati ibadatin ukhra. Kata Said Sabiq, dan posisinya sholat itu la ta'uddulah, tidak ada yang dapat melampaui dari posisinya. Tidak ada satupun yang lebih tinggi dari posisi sholat. Mengenai apa? Ibadah-ibadah lain seluruhnya tidak ada yang mendahului dari sholat. Jadi sholat itu pertama, tak aya anu ngalangkungan ti sholat. Fahiya imaduddini, yaitu sholat itu adalah tiangnya alladzi la yaqumu illa bihi, tiangnya agama yang tidak bisa agama itu akan berdiri kokoh apabila tanpa dengan sholat. Sudah pastilah ieu oge nya bade ngadamel ieu pondasina teu aya moal tiasa naik atau mohon sagala rupina oge nya. Bangunan apapun sama dengan agama Islam, tanpa ada pondasi maka tidak akan ada bangunan. Ibaratkan kita menetap dalam satu rumah, ada bangunannya, aya pondasina, sholatnya dilakukan, tapi sholatnya tidak benar, berarti tandanya pondasinya juga tidak kuat, tiang-tiangnya pun tidak kuat, keropos, sangat dikhawatirkan akan runtuh. Sama dengan sholat juga. Orang yang sholatnya bagus berarti tiangnya bagus. Ketika sholatnya kurang bagus berarti ibaratkan tiangnya juga tidak bagus. Itu adalah posisi yang pertama. Para jamaah sekalian, sebagaimana yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, Rasul amri al-Islamu, pokok dari segala perkara dalam kehidupan seorang manusia itu adalah agama Islam. Seseorang hidup di dunia ketika harapan tertinggi, motivasi terbesarnya itu bukan agama, maka itu sudah melenceng. Apalagi kalau dia sudah mengaku sebagai seorang yang muslim. Arti dari muslim sendiri kan sudah pasrah, menyerahkan, tunduk segala macam terhadap syariat, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat itu sendiri. Maka dari itu ketika ada orang yang tidak mau diatur dengan syariat dan dia muslim, maka itu menyelisihi terhadap identitasnya sebagai muslim itu sendiri, jamaah sekalian. Maka dari itu Rasulullah SAW dengan tegas, pokok dalam segala perkara dalam kehidupan manusia itu al-Islam. Jadikan Islam nomor pertama dalam kehidupannya. Yang kedua, wa umuduhu as-salah. Dan tiang-tiangnya itu adalah salat. Bangunan-bangunannya itu adalah salat. Wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan dari puncak segala pengorbanannya itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, kita sudah sering dengar kata jihad, ya. Memang di dalam Al-Qur'an makna jihad yang paling inti, yang paling tinggi, arti jihad itu adalah al-qital, peperangan, ya.
Artinya itu peperangan di jalan Allah, bertempur di laga perang melawan orang-orang kufar yang mereka menentang, yang mereka iya. Namun jihad juga diartikan oleh para ulama itu adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam. Nanti ada dibagi, ada jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri, khususnya melawan syahwat, lawan hawa nafsu. Udah gitu ada jihadus syayatin, berjihad melawan setan-setan. Dengan cara apa nanti kita akan bahas insya Allah di kemudian hari. Namun di sini adalah Rasulullah SAW memberikan posisi bahwasanya memang jihad fisabilillah dengan berperang jalan Allah itu adalah puncak dari salah satu pengorbanan seorang muslim itu di situ. Maka dari itu tidak tanggung-tanggung seorang muslim yang tidak memiliki uzur, tidak memiliki alasan, tidak memiliki sesuatu yang memberatkan dia sehingga dia tidak ikut berperang, maka sanksinya juga luar biasa, akan diasingkan. Nah, dalam satu riwayat diasingkannya itu sampai dengan 40 hari. Ada yang menyebutkan diasingkannya itu sampai 2 bulan. Full, tidak boleh diajak ngobrol, tidak bersosialisasi, tidak diaku untuk masuk ke dalam masjid, segala macam sudah diasingkan. Salah satunya itu sanksinya. Para jamaah sekalian, dilanjutkan. Dan juga salat itu awwalu aujabahullahu ta'ala minal ibadah, adalah ibadah yang diwajibkan pada permulaan Islam ini datang. Tuwalla ijabuha bimukhatabati rasulihi lailatal ma'arij min ghairi wasitah. Kapan diwajibkannya mengenai salat ini? Diwajibkannya itu atas dialognya langsung Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dialog secara langsung min ghairi wasitah, tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang sedikit pun dalam malam Mi'raj. Dalam malam Mi'raj. Mi'raj itu kita sering dengar ya, Isra Mi'raj. Nah, hari Isra teh maksudnya adalah perjalanan di malam hari dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Ya. Dan Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Mi'raj ini di malam Mi'raj ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog secara langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, furidatis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, telah difardukan, telah diwajibkan salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata asra bi khamsina thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Nah, ini langsung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam malam Isra dan Mi'raj tersebut memberikan kewajiban untuk melaksanakan salat khamsin 50 kali. Kawit nate salatnya diwajibkan ku Allah teh 50 kali ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi, diringankan sehingga dari 50 menjadi khamsan, cukup dengan 5 waktu saja. Tsumma nudiya, kemudian dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, wahai Muhammad. Hadisnya ini panjang, cuman Said Sabiq memberikan penggalan-penggalan yang intinya saja. Innahu la yubaddilul qawla ladayya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah disahkan 5 kali salat untuk kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala la yubaddilul qawla ladayya. Aku tidak akan pernah merubah lagi atas ucapanku mengenai salat ini. Kan kawit nama 50 diubah sampai dengan 5. Nah, udah 5 tidak akan diubah sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innalaka bihadhil khams, dan sungguh untukmu ibadah yang 5 kali itu, salat yang 5 waktu itu, khamsin, engkau akan mendapatkan imbalan yang sempurna sama dengan 50 kali salat dalam waktu yang pertama itu. Jadi jamaah sekalian, luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan awalnya 50 kali piwarang teh, dikurangi, diringankan jadi 5 kali. Dan ketika ada seorang mukmin umatnya Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat yang 5 waktu, Allah akan catat imbalan dan pahalanya itu sama dengan ibadah 50 kali sholat. Masya Allah.
Luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hadis mengenai tentang Isra Mi'raj. Nah, saya akan berikan sedikit gambarannya. Rasulullah SAW ketika sedang tidur di malam hari didatangi di loteng atasnya oleh Jibril alaihissalam. Dan Jibril memegang tangan Rasulullah SAW dan mengangkatnya keluar. Dan setelah itu Rasulullah SAW ternyata ada di sampingnya itu buraq. Ya, kita sudah sering dengar. Buraq itu adalah salah satu tunggangan yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW, dan tingginya itu dalam hadis tersebut, tingginya itu tidak lebih tinggi dari kuda dan lebih tinggi sedikit dari keledai. Langkah kakinya, kecepatannya itu sejauh mata memandang, kata Rasulullah SAW. Saking cepatnya kecepatan buraq ini. Sehingga Rasulullah SAW langsung menaiki buraq, setelah itu langsung sampai di Masjidil Aqsa. Ketika turun di Masjidil Aqsa dari buruknya itu, Rasulullah SAW mengikat buruk dengan ikatannya yang digunakan oleh para nabi. Wallahu alam, tidak dijelaskan itu. Ya, barangkali seperti itu. Dengan ikatan yang digunakan oleh nabi-nabi yang terdahulu pun menggunakan hal tersebut, ikatan itu. Dan Rasulullah SAW memasuki Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan 2 rakaat sholat, keluar dari Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW diberikan minuman oleh Jibril, dipilihkan ada khamar dan ada susu. Rasulullah SAW memilih susu. Maka Jibril alaihissalam menyatakan, sungguh telah sesuai apa yang kau pilih dengan fitrahmu. Nah, setelah itu jamaah sekalian, lantas naiklah Rasulullah SAW untuk melewati langit. Ketika di langit pertama, ditanyalah oleh penjaga pintu langit yang pertama, ada apa engkau? Apakah engkau telah diutus? Kata Jibril menjawab, saya telah diutus. Siapa yang bersamamu? Ini adalah Nabi SAW, Muhammad SAW. Dibukakan pintu langit yang pertama, bertemu di situ dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa dan memberikan doa salam yang terbaiknya. Setelah itu naik lagi ke pintu langit yang kedua, sama. Di langit yang kedua ditanya lagi, siapa engkau? Apakah engkau telah diutus? Dijawablah dengan pernyataan yang sama. Ketika dibuka pintu langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan juga Yahya bin Zakaria alaihissalam. Sama. Kedua saudaranya ini, kata Nabi SAW, sepupu disebutnya oleh Nabi SAW, memberikan doa sambutan yang luar biasa terhadap kedatangan Rasul SAW. Dan setelah itu Rasul melanjutkan ke langit yang selanjutnya, langit yang ketiga. Ketika dibukakan ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, yang Rasul SAW menyatakan ketampanan Nabi Yusuf SAW adalah setengah dari ketampanan makhluk yang ada di bumi. Luar biasa. Setengah ketampanan kita itu, seluruh manusia ketika dikumpul itu terangkum dalam ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan setelah itu lanjutkan ke langit yang keempat. Ketika telah dibukakan pintu langit tersebut, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan Rasulullah SAW menyatakan, sungguh Idris telah mendapatkan tempat yang tinggi. Sama, diberikan sambutan, diberikan doa, naik lagi ke pintu langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Diberikan doa, sambutan, lanjut ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, sama memberikan sambutan yang luar biasa. Dan terakhir, ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dinyatakan oleh Nabi SAW, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan tubuhnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Rasulullah SAW menyatakan Baitul Ma'mur adalah tempatnya para malaikat berdiam di situ. 70.000 malaikat itu tidak kurang yang ada di situ, di Baitul Ma'mur itu. Dan ketika malaikat sudah datang ke Baitul Ma'mur, mereka tidak bisa kembali lagi. Jadi tempat ngetemnya istilah namanya, tempat berdiam dirinya para malaikat di langit yang ketujuh, Baitul Ma'mur. Dan setelah itu barulah Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha Rasulullah SAW menyatakan dedaunan yang ada di sana itu luar biasa indahnya dan selebar kuping-kuping gajah. Itu adalah kiasan, saking luar biasanya, besarnya, dan aromanya sungguh sangat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, dan seorang manusia, kami itu tidak mampu untuk menerangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana dengan akal kami. Setelah itu Rasulullah SAW
berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dialog yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sama dengan ungkapan bacaan at-tahiyat kita, tasyahud akhir kita di dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu adalah ungkapan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan, keberkahan, seluruh doa-doa dan seluruh kebaikan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan keselamatan untuk engkau wahai Nabi, dan juga rahmat dan juga keberkahan. Sehingga Rasul SAW menjawab kembali, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Rasul menyatakan, dan keselamatanlah bagi kami, kesejahteraanlah bagi kami, dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Dan setelah itu para malaikat yang bersama Rasul, di sini ada riwayat juga menyatakan Mikail ikut membantu untuk mencapaikan Rasul ke Sidratul Muntaha, dan juga Jibril menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah di dalam periwayatan yang lain. Maka dari itu Pak, luar biasanya sholat. Ketika kita dalam sholat kita itu sebetulnya kita sudah memberikan doa kepada sahabat, kerabat, saudara, siapapun kita, muslim, muslimat, mukmin, mukminat yang mereka itu menjadi hamba Allah yang soleh. Makanya tidak ada alasan, kamu jarang ngedoakan saya. Selama saya sholat, Anda pasti didoakan. Luar biasanya Islam seperti itu. Nah, itu adalah dialognya Allah dan Rasul. Dan setelah itu mendapatkan 50 kali sholat, turun ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, tidak akan sanggup. Bani Israel tidak akan sanggup. Kaum saya juga tidak sanggup. Sangat memberatkan. Kembali lagi minta keringanan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam periwayatan sangat banyak. Hingga bolak-balik Rasul itu menuju Allah dan juga menuju Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai 5 kali sudah ditetapkan. Nabi Musa masih kekeh. Mual sanggup. Minta lagi keringanan. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah malu untuk mengungkapkan itu kepada Rabb yang telah memberikan keringanan itu kepadaku. Enggak, akhirnya cukuplah bagi kita dalam satu harinya yang wajib itu adalah melaksanakan 5 kali sholat tepat dalam waktunya. Luar biasa, Masya Allah. Para jamaah sekalian, dan dilanjutkan, kedudukan sholat juga sangat luar biasa. Kata Sayyid Sabiq menyatakan, wahia, sholat itu awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu. Sholat itu adalah perkara ibadah yang paling pertama dihisab dari seorang hamba. Nukila Abdullah ibn Qurtin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Hal yang paling pertama dihisab seorang hamba dalam kiamat itu, hari akhir nanti itu, as-salatu, adalah salatnya, salat yang wajibnya. Fa in saluhat saluha sa'ira amalihi. Kalaulah salatnya itu sempurna, beres, maka seluruh pangkal dari amalannya pun akan beres insyaallah. Namun kebalikannya, wa in fasada sa'iru amalihi. Kalaulah sholatnya itu rusak, maka seluruh amalnya itu rusak. Kita sudah sering dengar ya hadis ini. Luar biasa jamaah sekalian. Dan selanjutnya dalam Islam, sholat pun memiliki kedudukan yang luar biasa, karena akhir dari wasiatnya Rasul SAW sebelum meninggal itu adalah apa? As-salah, ummati as-salah, adalah salat. Minta untuk salat itu ditegakkan, minta umatnya itu menjaga terhadap salatnya. Di dalam hadisnya luar biasa ini. Wassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amattahu an 'inda mafariqatid dunya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat terhadap umatnya 'inda mafariqatid dunya, ketika akan berpisah dengan dunia, ja'ala yaqulu wa huwa yalfadhu anfasuhul akhiratu. Nah, di sini menyatakan sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam tersengal-sengal dalam nafasnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melafadzkan ketika tersengal-sengal itu as-salah. Salat. Dan ada lagi satu perkara yang harus diperhatikan juga sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat, wa ma malakat aimanukum. Hati-hati dengan hamba sahaya, hati-hati dengan budak belian engkau, hati-hati seperti itu jamaah sekalian.
Itu adalah kedudukan salat. Jadi akhir dari wasiat Rasul adalah salat. Wa hiya akhiru ma yufqadu minad din, dan juga dinyatakan oleh Said Sabiq dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sama bahwasanya salat itu adalah akhir dari hilangnya agama Islam. Maksudnya barang ataupun syariat yang paling akhir dari sebelum hilangnya agama Islam di muka bumi adalah salat. Kata Rasul SAW menyatakan bahwasanya Islam itu adalah seperti ikatan-ikatan buhul-buhul tali. Syariat-syariat Islam itu bagaikan buhul-buhul tali. Dan buhul-buhul itu dengan datangnya waktu itu akan terurai, akan putus satu demi satu. Buhul-buhul ikatan itu akan terputus, dan setiap muslim itu ketika buhul satu putus dia akan bergelantungan kepada urwatan. Urwatan itu ikatan-ikatan tali yang lain. Dan ketika putus, ikatan lain juga dipegang oleh seorang muslim ini. Dan ikatan yang terakhir dalam Islam itu adalah sholat. Maka dari itu ketika sholat sudah tidak ditegakkan lagi, berarti tandanya hilangnya Islam. Ditandakan seperti itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan fa'awwalahunna naqdan al-hukmu. Yang pertama, buhul tali ikatan yang akan terputus itu adalah penegakan hukum. Satu persatu hukum-hukum Islam sudah tidak digunakan. Salah satunya Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti syariat yang pertama akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah faraid, ilmu pembagian waris. Tata cara kaifiat Islam dalam membagi waris itu akan pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama memberikan tafsirannya dalam dua hal. Yang pertama, karena meninggalnya para ulama ahli-ahli faraid, ahli-ahli hukum waris ini meninggal, bersamaan dengan meninggalnya tentunya dia pun tidak ada lagi orang yang memberikan fatwa terhadap cara pembagian waris itu. Ketika gegedean atas taya, ustadz atas taya, udah hilang ilmu itu. Ada juga yang kedua, hilangnya ditegakkannya hukum. Ilmunya ada, tapi orang yang memakainya tidak ada. Kaifiat dan syariatnya ada, tapi orang yang menggunakannya tidak ada. Faraid. Saya sempat berpikir mungkin yang masuknya sekarang itu yang kedua, walaupun yang pertama bisa jadi. Sekarang itu Pak, ilmu faraid itu sudah masuk ke dalam aplikasi. Sudah ada aplikasi yang khusus yang membantu kita untuk bagaimana cara hukum Islam dalam mengatur harta warisan. Ketika ditinggalkannya harta warisan oleh yang mayit, dimasukkan saja siapa yang menjadi ashabul furudnya. Orang-orang ahli warisnya siapa saja? Suaminya misalkan ketika istri meninggal, bapaknya, ibunya, anaknya dimasukkan. Nanti dilihat berapa yang dapatnya, uang yang yang ditinggal berapa, itu ada aplikasinya. Tapi tapi dalam mengerjakannya ini ditinggalkan oleh kaum muslim. Ini ada dalam surat Al-A'la ayat ke-14 dan juga 15. Sungguh sangat beruntung orang yang selalu mencucikan dirinya harus marabih, dan selalu menyebut-nyebutkan, mengingat-ingat, berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fasal, dan juga melaksanakan
Ini selalu disandingkan seperti itu. Berarti menandakan bahwasanya sholat itu adalah media yang paling besar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sholat pun disebut dengan al-dzikr. Ya. Salah satunya ulama menyatakan sholat itu adalah dzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya banyak doa segala macam untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kata sholat itu dengan sabar. Ini dalam ayat yang luar biasa yang sering kita dengarkan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan meminta pertolonganlah kalian bis-sabri dengan bersabar dan juga was-salah dengan menegakkan salat. Ini pun sama. Dan juga kadang-kadang kata salat ini disandingkan dengan an-nusuk. An-nusuk itu ibadah sembelihan. Ibadah sembelihan. Fasholli li rabbika wanhar dalam surat favorit kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Kautsar, fasholli maka salatlah engkau li rabbika terhadap salat menuju Allah Subhanahu wa taala wanhar dan juga sembelihlah hewan kurban itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan salat dengan ibadah kurban. Ada juga yang sering kita baca, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara salat dan juga ibadah nusukiyah, ibadah kurban. Maka dari itu orang yang sudah terbiasa dengan salat, yang sudah melekatkan kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan salatnya pasti akan mudah untuk mengeluarkan ibadah, untuk mengeluarkan dan melaksanakan ibadah nusukiyah. Salah satu indikator seperti itu. Bahkan ada Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang yang mampu tapi dia tidak mau untuk berbuat. Sampai-sampai Rasulullah SAW, jangan sekali-kali engkau mendekati tempat sholat kami. Kata Rasul seperti itu. Itu adalah ancaman bagi orang yang mampu untuk berkurban tapi tidak mengerjakannya. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, dan juga sholat juga kadang-kadang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka dari amalan baik dan juga sebagai penutupnya. Contohnya dalam surat Al-Ma'arij, dalam surat Sa'alah. Di dalam surat Sa'alah, dalam surat Al-Ma'arij itu Allah Subhanahu wa taala berikan karakter-karakter orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh. Itu salah satunya apa? Walladzina hum 'ala salatihim daimun. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala merinci mengenai karakter-karakternya, dan akhirnya juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ya. Allah Subhanahu wa taala membuka amalan baik itu dengan salat, perintah salat, dan juga menutupnya dengan salat. Sama juga seperti dalam surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun dinyatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin yang mereka itu salat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu dirinci mengenai karakter-karakter orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari orang-orang mukmin ini, dan diakhiri di dalam ayatnya yang ke-9, 10, 11, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Sama di ujungnya juga tentang salat. Saking pentingnya salat sebagai untuk pembuka dan juga penutup. Pembuka kunci dan juga penutup dengan kunci salat itu juga sendiri. Dan selanjutnya jamaah sekalian, luar biasanya salat. Salat itu akan memberikan pendidikan kepada seorang manusia ketika melaksanakan salat ini, dia itu disiplin terhadap waktu. Ketika sudah biasa disiplin dengan salat yang 5 waktu, berarti dia menghargai dan juga memperhatikan terhadap waktu itu sendiri. Maka dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya pun dia akan terbiasa untuk disiplin karena sudah biasa. Sholat 5 waktu disiplin, maka dalam pekerjaan kesehariannya pun dia terbiasa, terasa dirinya untuk disiplin juga. Masuk kerja jam sekian sudah terbiasa karena diawali sholat subuh misalnya tepat waktu, berangkat kerja tepat waktu, melakukan hal apapun tepat waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Apalagi dalam sholat, ketika sholat ditegakkan tapi masih disia-siakan dengan kelalaian kita menunda-nunda waktu sholat, salah satunya, maka itu adalah salah satu sholat yang akan membawa terhadap kesengsaraan. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, dalam artian ini kita juga jangan berpikir, anu sholat lagi cilaka, terus setelah sholat sekalian langsung
berpikir seperti itu berdasarkan dari pola pikir yang salah. Ya. Harusnya berpikir mafhum muwafaqah. Dalam usul fikih ada disebut dengan mafhum muwafaqah. Ketika kita memahami sesuatu itu harus dibalikan, harus dilebihkan. Ketika ada orang yang sholat saja dia bisa celaka, apalagi orang yang tidak sholat sudah pasti celaka pisan, tidak ada peluang dia akan mendapatkan keberuntungan. Anu sholatnya bisa celaka, kemudian udah kemudian mikirnya itu karena dia lakonan gitu ya, sholat dengan sempurna. Salah satunya itu jamaah sekalian. Dan juga luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Salah satunya ini termaktub di dalam surat Maryam ayat 59. Di sini menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan nanti akan ada satu generasi setelah orang-orang yang saleh, setelah generasinya para nabi, para rasul, yang mereka itu Allah sholat, mereka menyia-nyiakan terhadap sholat, wattaba'us syahwat, dan mereka itu lebih condong untuk mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, dan mereka sungguh dalam kesesatan yang sangat nyata. Nah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu hati-hati, sholat ini adalah perkara yang sangat inti dalam ibadah kita, dalam syariat Islam. Maka dari itu sepatutnya kita sebagai seorang mukmin dan muslim untuk memperhatikan mengenai sholat dalam kehidupan kita. Barangkali itu jamaah sekalian mengenai prolog kita, pengantar kita mengenai pembahasan sholat. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Nanti ada klasifikasinya juga insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan usia dan juga Allah berikan paham ya, insya Allah. Allah berikan kehendaknya untuk dapat mempertemukan kita. Amin. Kita tutup saja pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kita majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu